Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael 5. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu. Di sore yang cerah ini, mumpung sedang tidak ada pekerjaan, aku mengikuti teman untuk memancing. Yaitu bukan memancing ikan ya teman-teman, tapi mereka akan memancing udang di sungai. Memancing adalah pekerjaan sampingan mereka selain bertani dan beternak ayam. Bagi mereka, memancing ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi adalah hobi yang sangat disukai. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi tempat memancing. Lokasi ini di pinggir di sungai yang tidak jauh dari laut. Tibanya di lokasi, mereka langsung mempersiapkan alat-alat untuk memancing. Ini dia ada kelapa tua yang tadi barusan untuk menangkap udang-udang kecil untuk umpan pancing, dan juga tidak lupa mereka membawa plastik untuk menyimpan smartphone agar tidak basah. Mereka memancing menggunakan perahu. Sebelum menurunkan perahu, kita harus melepaskan dulu tali yang mengikat perahu agar tidak hanyut. Saat melepaskan tali itu, ternyata talinya tersangkut. Kenapa tersangkut? Karena terikat oleh sesuatu. Sepertinya terikat oleh binatang ya. Binatang apa ini teman-teman? Karena bergerak-gerak. Ini ada ekornya teman-teman. Sepertinya biawak ya. Sepertinya biawak ini terperangkap di tali ini, di tali untuk mengikat sampan ini. Sulit kali kita lepaskan teman-teman. Temanku biasa dipanggil Abu Jimmy. Abu Jimmy ini terlihat santai sekali dalam melepaskan tali yang tersangkut dengan biawak ini. Tidak ada rasa takut digigit oleh biawak. Kata Abu Jimmy, sebelumnya mereka pun pernah berjumpa ular kobra saat memancing udang. Resiko pekerjaan seperti ini sudah biasa dihadapi oleh Abu Jimmy. Oke, ngomong-ngomong tentang resiko pekerjaan, penting sekali bagi kita untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Dalam hal itu, ada beberapa hal yang harus terpenuhi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Agar tempat kerja kita terjamin aman dan bebas dari risiko kecelakaan kerja, harus adanya pemeriksaan tempat kerja. Pemeriksaan tempat kerja itu ada landasannya menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 3. Di situ ada tertulis syarat-syarat K3 lingkungan kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Di pasal 3 ini ada syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi tempat kerja atau lingkungan kerja tersebut agar terjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya. Yang pertama itu pengendalian faktor fisika. Pengendalian faktor fisika ini itu faktor fisik yang mempengaruhi faktor fisik yang ada di lingkungan kerja kita. Itu juga bisa mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya misalnya kita bekerja seperti pekerjaan yang akan dilakukan oleh teman kita ini, yaitu nelayan. Faktor fisikanya itu pajanan matahari. Yang pertama, suhu, atau kalau kehujanan suhunya bisa terlalu dingin, itu merupakan faktor fisik. Resiko yang mengganggu kesehatan kerjanya apa dari faktor fisik itu, yaitu misalnya kalau nelayan biasanya kalau tidak memakai APD yang lengkap seperti topi atau kacamata untuk melindungi mata dari pajanan matahari, dalam jangka panjang bisa menyebabkan resiko penyakit katarak. Itu salah satunya. Dan berikutnya ada faktor kimia. Faktor kimia ini yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Ini faktor dari bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja kita. Contohnya misalnya kalau para nelayan, bahan-bahan kimianya misalnya ada membawa racun untuk meracun udang atau racun ikan. Kalau racun itu terhirup atau terminum oleh kita kan itu bisa menjadi faktor kecelakaan kerja. Itu salah satu contohnya kalau di tempat kerja para nelayan. Berikutnya pengendalian faktor biologi. Faktor biologi itu seperti binatang buas, mikroorganisme, binatang berbisa.
Kalau di video ini teman-teman kan bisa lihat di sini ada faktor biologinya, yaitu tadi adanya biawak tadi. Itu merupakan binatang buas ya, atau binatang berbisa. Biawak berbisa apa enggak? Itulah salah satu faktor biologi itu dari binatang-binatang yang bisa mengganggu kecelakaan kerja kita, kesehatan, keselamatan kerja kita. Berikutnya sebelumnya faktor ergonomi. Faktor ergonomi ini, kalau faktor ergonomi ini maksudnya yaitu pergerakan kita atau postur tubuh kita saat kita sedang bekerja. Kalau tidak benar itu bisa mengganggu kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau pada nelayan ini kita bisa lihat duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama, kalau posisinya tidak benar, kalau membungkuk, itu bisa menyebabkan low back pain yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu nyeri punggung bagian bawah. Dan faktor berikutnya adalah faktor psikologi. Faktor psikologi ini banyak tidak diperhatikan oleh para pekerja atau pemberi kerja. Faktor psikologi ini yaitu faktor psikologi ini contohnya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu tidak dia senangi atau beban kerjanya terlalu berat. Itu bisa menjadi ancaman kesehatan dan keselamatan kerja, gangguan kesehatan dan keselamatan kerja juga. Ini merupakan faktor yang penting ya, yang jarang diperhatikan, faktor psikologi ini. Pekerjaan yang terlalu lama, beban kerja yang terlalu banyak, itu bisa mengganggu kesehatan kita juga. Dan para pekerja juga butuh liburan ya teman-teman. Tapi kalau para pekerjaan seperti nelayan ini, kalau memang dia hobi, itu udah menjadi hiburan langsung dan mungkin tidak ada gangguan faktor psikologi di sini. Dan berikutnya penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat. Ini di tempat-tempat kerja di pabrik-pabrik ya teman-teman, berlaku untuk di kantor-kantor. Kalau di sini mungkin kalau air bersih ya pasti sudah banyak, karena ini kan bekerjanya di sungai. Karena ini pekerjaannya sebagai nelayan. Dan yang terakhir, penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Kalau di pabrik-pabrik atau di kantor-kantor mungkin ada personil K3 yang khusus. Tetapi kalau ini pekerjaannya kan di desa, berarti personil K3-nya dari puskesmas desa tersebut, kecamatan tersebut. Kalau di sini di desa ini personil K3-nya saya sendiri. Saya juga baru memegang program. Saya sendiri baru memegang program kesehatan kerja ini ya. Kalau sekarang namanya Kesjaor, kesehatan kerja dan olahraga, yaitu di di Kecamatan Perlak Barat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Boleh tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.